Halo teman-teman, kita akan membahas mengenai jaringan sosial epidemiologi oleh kelompok 5 yang beranggotakan sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas mengenai tinjauan teoritis social network epidemiology. Barnes dan Moore mengembangkan konsep jaringan sosial untuk menganalisis kelompok-kelompok yang memiliki kekerabatan tradisional, demografi, dan kelas sosial untuk menjelaskan perilaku yang mereka amati, seperti akses ke pekerjaan, aktivitas politik, dan peran perkawinan. Seseorang dengan lebih banyak teman dan kontak sosial umumnya memiliki kesehatan yang lebih baik daripada seseorang dengan lebih sedikit teman, dan seseorang yang berada di pusat jaringan lebih rentan terhadap manfaat dan risiko koneksi sosial, misalnya untuk penyakit menular, daripada mereka yang berada di pinggiran jaringan. Selain itu, mereka dipengaruhi oleh perilaku dan hasil pada orang-orang yang terdekat dengan mereka dalam jaringan, termasuk teman mereka, teman dari teman, dan sebagainya. Bukan hanya seberapa terhubungnya seseorang, tetapi juga dengan siapa seseorang terhubung, dan apa yang dilakukan orang-orang itu yang berpengaruh. Fenomena yang berhubungan dengan kesehatan, baik kuman atau informasi ataupun perilaku, dapat menyebar luas dalam jaringan sosial. Model konseptual yang menghubungkan jaringan sosial kesehatan. Berikut ini adalah conceptual model for the relationship of social network and social support to health. Berikut ini adalah model konsep yang menghubungkan jejaring sosial dengan kesehatan. Dengan itu, beroperasi di tingkat perilaku melalui 4 langkah utama jalur, yaitu ada penyediaan dukungan sosial, pengaruh sosial, tentang keterlibatan dan keterkaitan sosial, lalu ada akses ke sumber daya dan barang material. Untuk jalur yang lebih dekat menuju status kesehatan, yang pertama itu ada tanggapan stres psikologis langsung, kemudian yang kedua ada keadaan psikologis, harga diri, keamanan, lalu yang ketiga ada merusak kesehatan perilaku, dan keempat ada paparan agen penyakit menular seperti HIV, hubungan seksual, penyakit menular, dan tuberkulosis. Karakteristik jaringan. Yang pertama ada jangkauan atau ukuran, yaitu jumlah anggota jaringan. Yang kedua ada kepadatan, yaitu sejauh mana anggota terhubung satu sama lain. Yang ketiga ada batasan, sejauh mana mereka didefinisikan atas dasar struktur kelompok tradisional. Lalu ada homogenitas, sejauh mana individu berada mirip satu sama lain dalam jaringan. Terkait dengan struktur jaringan, karakteristik ikatan individu antara lain yang pertama ada frekuensi kontak, yang kedua ada multiplicity, yang ketiga ada durasi, dan yang keempat ada timbal balik. 2A. Pathway aspek sosial dan perilaku terhadap kesehatan. Terdiri dari social support, social influence, social engagement, person-to-person contact, access to material resource. Social support memiliki 4 tipe: dukungan emosional, psikomental,
Selanjutnya ada jaringan sosial epidemiologi yang meliputi interaksi negatif, konflik, dan lain-lain. Sisi negatif dari hubungan sosial termasuk tuntutan, kritik, isolasi yang dirasakan, dan konflik dan pelecehan langsung yang dapat dihasilkan oleh suatu hubungan. Interaksi sosial yang negatif diketahui mempengaruhi sejumlah jalur stres fisiologis. Di antara orang dewasa, kualitas perkawinan, konflik, dan tuntutan mempengaruhi proses inflamasi serta sejumlah faktor risiko kardiovaskular dan perubahan kortisol. Antonucci dan lainnya menemukan bahwa interaksi negatif paling sering terjadi di antara anggota jaringan yang juga merupakan ikatan intim. Dukungan sosial adalah mekanisme yang paling sering digunakan. Tapi jaringan sosial juga mempengaruhi kesehatan melalui mekanisme tambahan. Subbab selanjutnya yaitu pathway secara biologis dan psikologis terhadap kesehatan. Jaringan sosial beroperasi melalui rangkaian 5 mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni mekanisme perilaku dalam membentuk kesehatan individu. Secara bergantian, mekanisme perilaku ini mempengaruhi faktor lainnya lagi dalam jalur biologis dan psikologis terhadap kesehatan. Jalur biologis dan psikologis ini dijelaskan melalui 3 mekanisme yang berbeda. Berikut adalah 3 jalur mekanisme yang terdiri dari health behavior, psychological mechanism, dan psychological pathways. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai health behavior, di mana jaringan sosial ini memungkinkan peluang untuk pembentukan perilaku bersama. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai psychological mechanism. Dan berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai psychological pathways. Subbab selanjutnya yakni accelerated aging and a life course perspective. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Dan subbab terakhir adalah the biological effect of adult social experiences, continuity and change. Dan berikut adalah penjelasannya.